Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salam juga buat keluarga di rumah, salam sehat dan bahagia selalu. Nah anak-anak, bersama ibu di sini kita akan terus belajar. Kita akan melanjutkan materi pelajaran kita yaitu Bahasa Indonesia kelas 7 untuk semester genap untuk SMP dan MTS. Nah, adapun materi kita pada hari ini adalah peta konsep, rangkuman, dan sinopsis buku. Nah, anak-anak, tentu kalian masih ingat dengan materi kita sebelumnya. Pada pelajaran yang lalu, kita membahas tentang analisis unsur-unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi. Adapun materi kita pada pagi hari ini yaitu peta konsep, rangkuman, dan sinopsis buku. Sebelum kita melanjutkan materi ini, Ibu akan menyampaikan tentang kompetensi dasar kita yaitu 4.9 membuat peta pikiran atau sinopsis tentang isi buku non-fiksi atau buku fiksi yang dibaca. Adapun tujuan pembelajaran kita setelah mengikuti rangkaian kegiatan pembelajaran, maka diharapkan siswa mampu membaca peta pikiran, sinopsis, dan ikhtisar buku. Yang kedua, membuat peta pikiran buku yang dibaca. Dan yang ketiga, membuat sinopsis buku fiksi yang dibaca. Dan yang keempat, membuat ikhtisar buku non-fiksi yang dibaca. Nah, anak-anak, pada materi peta konsep, rangkuman, dan sinopsis buku, maka kita akan mempelajari tentang peta konsep, penyusunan sinopsis buku fiksi, penyusunan ikhtisar, dan penyuntingan rangkuman atau sinopsis buku. Nah, anak-anak, apa yang dimaksud dengan peta konsep? Peta konsep adalah garis besar informasi atau isi buku yang disajikan penulis. Isi buku pada umumnya terdiri atas beberapa bab. Setiap bab terbagi dalam beberapa subbab. Setiap subbab diperinci dalam beberapa bagian lagi. Nah, anak-anak, pembahasan isi buku seperti ini akan lebih mudah apabila disajikan ke dalam suatu pemetaan yang sering disebut dengan peta konsep. Nah, anak-anak, ini kalian lihat pada gambar ini, kita sudah melihat contoh peta konsep. Jadi, gambar yang tampil ini adalah salah satu contoh peta konsep. Nah, ini membahas tentang kiat memandu acara. Nah, pada kiat memandu acara ini terdiri dari dua bagian yang kita bahas. Yang pertama, MC. Yang kedua, moderator. Nah, MC mencakup pengertian MC, kualitas MC, peran MC, rincian tugas MC. Kemudian, moderator, yaitu membahas tentang pengertian moderator, tanggung jawab moderator, menyampaikan pengantar, mengenalkan pembicara, dan rincian tujuan moderator. Nah, ini adalah rincian pada pembahasan moderator. Nah, anak-anak, ini adalah apabila kita gambarkan tentang kiat memandu acara dalam peta konsep. Nah, ini contoh yang kedua lagi, yaitu kita membahas tentang buku fiksi dan non-fiksi. Ada 3 bagian yang akan dipelajari. Nah, anak-anak, ini ada 3 bagian yang akan dipelajari, yaitu bagian pertama, batasan buku fiksi dan non-fiksi.
Yang kedua, analisis unsur-unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi. Kemudian, peta pikiran atau sinopsis buku fiksi dan non-fiksi. Nah, ini adalah gambaran kalau kita buat pada peta konsep, yaitu tentang buku fiksi dan non-fiksi. Nah, pada batasan buku fiksi dan non-fiksi mencakup pengertian buku fiksi dan non-fiksi, kemudian ciri-ciri buku fiksi dan buku non-fiksi. Yang ketiga, jenis-jenis buku fiksi dan buku non-fiksi. Nah, pada analisis unsur-unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi mencakup unsur-unsur buku fiksi dan unsur-unsur buku non-fiksi. Kemudian pada bagian peta pikiran atau sinopsis buku fiksi dan non-fiksi mencakup peta konsep buku, langkah-langkah merangkum isi buku fiksi, langkah-langkah membahas sinopsis buku non-fiksi, dan penyuntingan rangkuman atau sinopsis buku. Nah, ini anak-anak apabila buku fiksi dan non-fiksi kita gambarkan dalam bentuk peta konsep. Kemudian, apa fungsi dari peta konsep? Nah, anak-anak. Adapun fungsi peta konsep adalah peta konsep berisi isi buku, dengan demikian pembaca akan lebih mudah dalam memahami isi buku. Kemudian, penyusunan sinopsis buku fiksi. Penyusunan sinopsis buku fiksi adalah berisi ringkasan cerita. Jadi, sinopsis dibuat hanya untuk karya sastra berbentuk novel, cerpen, drama, dan film. Sinopsis buku fiksi dibuat dengan mengambil intisari cerita dalam sebuah buku fiksi. Sinopsis tersebut mencakup ringkasan cerita dari awal sampai akhir bagian. Kemudian, langkah-langkah dalam menyusun sinopsis. Nah, adapun langkah-langkah dalam menyusun sinopsis adalah yang pertama, membaca keseluruhan cerita fiksi dengan seksama. Yang kedua, mencatat bagian-bagian penting dalam pengisahan cerita fiksi. Kemudian yang ketiga, menyusun bagian-bagian penting dalam cerita fiksi menjadi sebuah paragraf sinopsis. Kemudian, ada beberapa aturan yang perlu diperhatikan saat membuat sinopsis buku fiksi. Aturan-aturan yang perlu diperhatikan saat membuat sinopsis buku fiksi adalah yang pertama, membaca dulu buku fiksi secara keseluruhan dengan teliti. Kemudian, memperhatikan gagasan asli pengarang. Kemudian, isi dari sinopsis tersebut tidak boleh menyimpang dari isi buku. 4. Memperhatikan urutan dari cerita sinopsis. Dan yang kelima, menyajikan sinopsis dengan bahasa yang efektif. Kemudian, penyusunan ikhtisar buku non-fiksi. Dalam penyusunan ikhtisar buku non-fiksi ini, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa ikhtisar berarti pandangan secara ringkas, atau yang penting-penting saja, atau ringkasan. Adapun ringkasan adalah hasil meringkaskan, atau ikhtisar, atau singkatan cerita. Ikhtisar disebut juga dengan rangkuman. Ikhtisar adalah bentuk ringkas dari suatu bacaan. Merangkum suatu bacaan berarti memendekkan bacaan. Merangkum bacaan sama artinya mengambil intisari bacaan. Kemudian adapun langkah-langkah dalam membuat rangkuman adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca bacaan dengan cermat dan teliti. Kemudian, menentukan ide pokok atau gagasan pokok setiap paragraf, lalu dicatat sebagai informasi penting.
Kemudian langkah yang ketiga, menyusun ide pokok-pokok tersebut menjadi intisari bacaan. Kemudian yang keempat, menyelaraskan dan memperbaiki kalimat-kalimat supaya menjadi paragraf padu layak sebagai intisar bacaan. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam membuat rangkuman. Nah, kemudian penyuntingan. Penyuntingan adalah kegiatan proses cara pembuatan menyunting. Penyuntingan merupakan langkah pasca sebuah teks. Menyunting berarti memperbaiki kesalahan yang terdapat dalam rangkuman atau sinopsis buku. Ejaan, salah ketik, dan kalimat tidak efektif perlu diperhatikan dalam menyunting rangkuman atau sinopsis buku. Kemudian, langkah-langkah dalam menyunting rangkuman atau sinopsis buku. Adapun langkah-langkah dalam menyunting rangkuman atau sinopsis buku adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca rangkuman atau sinopsis buku dengan saksama. Yang kedua, menemukan kesalahan baik berupa ejaan, salah pengetikan, maupun penggunaan kalimat tidak efektif. Kemudian yang ketiga, mencatat lalu memperbaiki kesalahan-kesalahan bahasa yang ditemukan. Dan yang keempat, memperbaiki rangkuman atau sinopsis yang dibaca dengan cermat. Kemudian, tanggapan terhadap buku, baik fiksi maupun non-fiksi, dapat disajikan secara lisan dan tulis. Nah, tanggapan secara lisan. Kemudian, tulis atau visual. Adapun tanggapan secara lisan, biasanya tanggapan terhadap isi buku dapat ditemukan dalam sebuah acara bedah buku. Seseorang dapat melihat kelebihan, kelemahan, ataupun hal menarik dari sebuah buku. Adapun tanggapan terhadap buku, baik fiksi maupun non-fiksi, yang disajikan secara tulis dan visual adalah dapat disajikan dalam bentuk resensi. Kemudian, isi sinopsis dan juga penilaian buku disajikan dalam sebuah tulisan sederhana. Anak-anak, demikianlah yaitu tentang peta konsep, rangkuman, dan sinopsis buku. Nah, ini ada soal, yaitu ada 2 soal. Kalian kerjakan, anak-anak, ibu bacakan. Jelaskan fungsi peta konsep bagi pembaca. Kemudian soal yang kedua, bagaimana langkah-langkah dalam membuat rangkuman? Soal yang pertama, jelaskan fungsi peta konsep bagi pembaca. Soal yang kedua, bagaimana langkah-langkah dalam membuat rangkuman? Nah, anak-anak, selamat bekerja, semoga sukses selalu. Nah, anak-anak, demikianlah yang dapat Ibu sampaikan. Salah hilap, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Ibu Airi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.